Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Pak Sigit. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Semoga baik dan juga sehat ya. Oke kids, let us open our lesson by pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak soyun hebat, hari ini kita akan belajar dalam muatan pelajaran IPA tentang bunyi. Anak-anak bisa mendengar suara Pak Sigit? Bisa mendengar suara big sound? Oke, nah apa itu bunyi? Nah, bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Allah menciptakan telinga kita sebagai indera pendengaran, sehingga kita dapat mendengar suara dari luar diri kita, maupun kita bisa mendengar suara kita sendiri. Kemudian, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Baik, selanjutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya seperti radio yang dihidupkan akan menghasilkan musik yang bisa kita dengarkan ataupun suara dari penyiar radio. Kemudian alat musik yang dimainkan, contohnya seperti biola yang digesek, piano yang diketuk, atau juga seruling yang ditiup. Kemudian adalah suara mesin kendaraan. Kita dapat mendengar suara mesinnya ketika dihidupkan dan berjalan. Ya, berikutnya adalah jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran atau jumlah getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau disingkat H besar Z kecil. Anak-anak bisa perhatikan contoh gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bandul yang bergetar atau bergerak. Nah, bandul ini akan bernilai 1 getaran jika bergerak dari A ke B, kemudian ke C, ke B lagi, dan kembali lagi ke A. Itu adalah 1 getaran. Nah, pada video ini anak-anak bisa melihat frekuensi ya dengan lebih jelas. Lihat arah bandul akan bergerak dan kembali ke posisi semula, itu merupakan 1 getaran. Semakin cepat bandul bergerak, maka frekuensinya akan semakin banyak. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik, yang kedua, bunyi audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Apa itu? Kita akan perjelas pada slide berikut ini. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengarkan oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini adalah bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengarkan oleh hewan seperti kelelawar, paus, dan juga lumba-lumba. Berikutnya adalah jenis-jenis bunyi berdasarkan amplitudo. Apa itu amplitudo? Mari kita kenal dulu ya. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini.
ketika posisi B itu adalah posisi diam. Nah, kemudian bergerak ke A itu adalah simpangannya atau amplitudonya. Kemudian bergerak ke B, bergerak ke C itu juga merupakan simpangan dari suatu getaran tersebut. Anak-anak bisa lihat video berikut ini ya tentang amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesarnya dari gerakan bandulnya. Jadi semakin tinggi bandulnya, maka simpangan atau amplitudonya semakin besar. Sedangkan semakin rendah letak bandulnya, maka simpangannya atau amplitudonya semakin kecil. Oke, kita lanjut. Berdasarkan amplitudonya, bunyi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bunyi kuat. Bunyi kuat adalah bunyi dengan amplitudo yang tinggi. Contohnya, saat konser musik, bunyi petasan, dan juga bunyi mobil balap yang melaju. Kita akan mendengarkan bunyi yang kuat ya, bahkan memekakan telinga. Kemudian yang kedua adalah bunyi yang lemah. Bunyi lemah merupakan bunyi dengan amplitudo yang rendah. Contohnya adalah orang yang berbisik dan juga suara tapak kaki berjalan. Bunyi dapat merambat. Itu merupakan salah satu sifat bunyi. Bunyi dapat didengar oleh telinga kita karena proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium benda padat. Contohnya adalah tali, kayu, dan tembok. Perhatikan gambar di bawah ini. 2 orang anak sedang menggunakan telepon mainan dari kaleng bekas. Mereka mengikat sebuah tali ya ke kaleng masing-masing, kemudian mereka berbicara yang satu, kemudian yang lainnya mendengarkan. Nah, itu bisa menjadi contoh atau percobaan dalam perambatan bunyi menggunakan medium benda padat. Yang kedua adalah perambatan bunyi melalui medium benda cair. Contohnya adalah air. Anak-anak bisa lihat gambar di bawah ini. Ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan perambatan bunyi melalui medium air. Sebuah ember diisi penuh dengan air, kemudian sebuah corong dimasukkan ke dalam air tersebut. Selanjutnya, anak tersebut mengetuk bagian luar ember atau wadah menggunakan batu. Apakah terdengar? Mari dicoba. Selanjutnya yang ketiga adalah perambatan bunyi pada medium benda gas. Contohnya adalah udara, lubang angin pada selang ataupun peralon. Nah, contohnya di sini adalah gambar seorang anak ya. Seorang anak laki-laki yang diikat, yang ditutupi matanya. Kemudian ada seorang anak perempuan membawa angklung di situ. Nah, anak laki-laki disuruh menebak bunyi alat musik apa yang dimainkan. Ya, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas hari ini adalah mengerjakan latihan soal yang sudah disiapkan oleh Pak Sigit. Jangan ditunda-tunda ya mengerjakannya. Semangat, anak solid. Pak Guru tunggu tugasnya. Nah, anak-anak, nanti selesai anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa langsung merangkum ya hal-hal penting yang ada pada video ini, dan juga bisa membaca buku untuk melengkapi hal-hal yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini.
Alhamdulillah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar, sholat 5 waktu, tahajud, puasa sunnah, dan selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. That's all our lesson today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.